Haleluya, shalom kepada semua Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita bisa melihat bahwa hidup kita itu harus memberikan dampak. Selalu saya berulang-ulang menyampaikan hal demikian. Tapi bagaimana kita bisa menolong orang, bagaimana kita bisa memberi, bagaimana kita bisa memberikan teladan kalau kita pelit, kalau kita kikir. Dan sulit sekali buat kita untuk berbagi dengan sesama kita. Padahal itu hal yang baik, harusnya perlu kita kembangkan dan terus kita lakukan dengan tidak mencari keuntungan apapun, dengan tidak mencari kepentingan apapun. Kita harus tulus dalam hati dan hidup kita. Kita akan kupas beberapa bagian dalam kikir ini, sebuah sifat karakter yang tidak Tuhan sukai dan perlu kita buang jauh-jauh. Bukan hanya berbicara mengenai uang ya, bukan, tapi ini berbicara lebih dalam lagi soal hati saya dan saudara. Dalam iman kita tentunya, bagaimana sifat kikir sering berkaitan dengan kurangnya percaya kita kepada Tuhan, bahwa Dia Allah yang sanggup mencukupi, sanggup menyediakan yang apa yang kita perlukan hari ini. Untuk membuang sifat ini, saudaraku, perlu sebuah perubahan dalam hidup kita. Bukan sekedar tindakan di luar saja, tapi juga mulai dari dalam hidup kita perlu berubah. Kita harus menaruh benar-benar pengharapan kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan. Langkah-langkah ini akan menolong kita semuanya untuk kita bisa keluar dari area kekikiran ini. Kita perlu melihat bahwa yang pertama, sadari dengan sungguh-sungguh apa permasalahan sesungguhnya yang terjadi sehingga kita menjadi orang yang kikir. Kita seringkali kurang percaya dengan Tuhan. Kita takut kekurangan. Kita seringkali terlalu melekat dengan yang namanya harta. Padahal harta itu tidak salah, tapi itu sesuatu yang fana. Tuhan mau supaya kita melekat bukan kepada harta, bukan kepada kepemilikan, tapi melekatlah erat dengan Tuhan. Ya, ketika Anda melekat dengan Tuhan, tentu dalam hidup kita Tuhan sirnakan, Tuhan lalukan kecemasan, kekhawatiran, ya, ketidakmampuan, ketidaksanggupan kita. Tuhan lalukan. Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita, sebuah pengertian. Jangan takut, jangan gentar. Tuhan pasti menyediakan segala sesuatunya buat kita. Bagian kita percaya, tetap bekerja, tetap beraktivitas sesuai dengan apa yang Tuhan hari ini percayakan buat kita. Lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan setia, lakukan dengan tekun. Saya percaya Tuhan akan memberikan multiplikasi dalam kehidupan kita. Kikir, ya, ini sifat yang gak baik, saudaraku. Itu muncul karena kurang percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, seringkali kita ragu dengan pemeliharaan Tuhan. Masa iya sih? Bisa sih? Bisa atau enggak? Sepertinya impossible buat kita alami. Tapi ini penyakit buat kita. Dan kita perlu mengerti bahwa apakah memang aku harus takut, aku harus gentar, aku harus bimbang? Tentu bukan demikian. Karena kalau kita lihat kembali ke firman dalam Kisah pasal yang ke-20 ayat 35, lebih berbahagia memberi daripada kita menerimanya. Jadi langkah yang berikutnya adalah belajar percaya dengan Tuhan. Firman Tuhan selalu mengajarkan kepada kita semuanya bahwa sesungguhnya Tuhan itu sumber berkat. Tuhan sumber segala sesuatunya. Ketika Anda percaya, hatimu percaya, menaruh iman kepadanya, maka sesungguhnya segala sesuatunya terasa lebih ringan. Karena apa? Kita punya firman, kita punya iman, kita punya perkataan-perkataan ilahi yang selalu kita kumandangkan kepada Tuhan. Sahabat-sahabat saya, Tuhan itu sayang kepada kita. Ya, Tuhan itu pemilik segala sesuatunya. Kita itu bukan pemilik tunggal. Selalu saya sampaikan hal demikian kepada siapapun. Kita tuh hanya pengelola. Jadi ketika Anda dipercayakan untuk mengelola, berarti kita harus menjadi pengelola yang bijaksana, menjadi pengelola yang baik. Sebab itu jangan menjadi orang yang kikir, jangan jadi orang yang pelit, jangan jadi orang yang hanya hidup buat diri kita. Tapi dengar baik-baik, Tuhan mau supaya kita berbagi, Tuhan mau supaya kita memberi, menjadi orang yang ringan tangan, ya, menjadi orang yang gemar untuk menolong. Nilai-nilai ini itu akan terasa bisa dan mampu ketika pengertian kita berubah. Tapi akan terasa berat jadi beban ketika pikiran kita sulit sekali
untuk mau berubah. Seringkali kita membentengi diri kita dengan, wah ini kan hasil jerih payah saya, ini kan hasil usaha saya, ya enak saja saya mesti berbagi dengan orang lain, ya orang lain kerja dong. Padahal saudaraku, Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang murah hati. Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang tidak pelit, tapi orang yang gemar untuk berbagi. Jangan takut kekurangan ini penyakit. Jangan takut juga kalau kita akan menjadi orang yang miskin ketika Anda memberi dan menolong sesama kita. Yang saya tahu, Tuhan sekali-kali gak pernah meninggalkan kita, janjinya iya dan amin. Mari sama-sama satukan hati untuk kita berdoa kepada Tuhan. Bapakku dalam sorga, terima kasih buat bagian-bagian yang bisa kami renungkan hari ini. Dan kami percaya Tuhan sementara berbicara kepada kami. Tuhan tolong kami, seringkali kami jadi orang yang takut, jadi orang yang khawatir, sehingga kami pelit, kami kikir, kami gak mau berbagi dengan orang lain. Tuhan ampuni kami semua, Engkau hancurkan segala keangkuhan, hancurkan segala dosa, hancurkan segala kesombongan kami Tuhan. Biar kami gemar untuk menolong, gemar untuk berbagi, gemar untuk bisa membantu sama kami, terutama bagi mereka yang berkekurangan. Karena kami tahu hidup kami hanya sementara, biar kami tampil menjadi pengelola, bukan menjadi pemilik tunggal dari segala sesuatunya. Satu kali kami kembali kepadamu pun, kami gak bawa apa-apa, kami hanya bisa membawa iman, percaya, kasih kami, cinta kami kepada Tuhan. Kami meletakkan tubuh, jiwa, dan roh sepenuhnya dalam tangan kuasa Engkau. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur.